Bendera apa tuh, Pak? Peta. Peta. Peta pembela tanah air. Oke. Ini mejanya ini juga masih asli, meja tentara KIP. Dan ini kursinya. Kalau ini kita replika ya, karena Itu replika. punya aslinya. Ini yang replika ya? Jenderal Sudirman, tangannya Jenderal Sudirman. Aslinya di Satria Mandala ada, di Solo juga ada. Kalau ini asli punya tentara. Ini biasa diduduk tentara. Oh. Trip. Iya, trip tadi ya. Trip tadi. Ini dari Jawa Timur berarti dibawa ke sini gitu. Di box ini. Oke. Di box ini. Jadi kan kita ada juga sumbangan. Jadi ada yang sumbang nih punya ini dulu kasih ke sekitar. Ngeliat mobilnya? Boleh. Katanya sih. Oh, pangkat-pangkat tuh udah ada dari zaman dulu ya ternyata. Udah ada. Udah ada ya? Udah ada di zaman Belanda sudah ada. Kita juga sih belum dokumenter jadi belum dokumenter. Oke. Bisa juga sih. Baik, selamat siang Pak. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu ini dengan Bapak siapa? Siap. Kenalan, nama saya Musli. Kebetulan saya petugas di Museum Juang 45 ini. Oke. Petugas sebagai apa Pak? Mohon maaf. Saya sebagai pemandu wisata. Pemandu wisata. Pak, mohon maaf suaranya agak dikerasin Oh, sih. iya. Oke. Pak, mungkin bisa cerita sedikit nih Pak, museum atau gedung Juang 45 ini itu apa sih Pak? Lalu sejarahnya bagaimana Pak? Museum Juang 45 ini memang salah satu gedung yang cukup bersejarah ya. Memang gedung ini sendiri dibangun oleh Belanda, tapi memang dipakai pada saat itu oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk melakukan pergerakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, memang kalau untuk sejarahnya sendiri gedung ini ketika itu kenapa sih adanya gedung ini? Kenapa dibangun gedung ini? Memang kawasan Menteng ini adalah masih termasuk kawasan Kota Batavia pada tahun 1926. 1926 Kota Batavia itu kan perdagangan maju ya, pesat. Nah, kemudian pemerintah Hindia Belanda pada saat itu karena di sana banyak sekali yang datang orang-orang pejabat-pejabat tinggi baik dari Eropa dan pribumi, akhirnya pemerintah Hindia Belanda mencari tanah untuk dijadikan tempat pemukiman untuk orang-orang Belanda yang ada di Kota Batavia. Nah, kemudian dipilih kawasan Menteng ini. Nah, kawasan Menteng ini 1926 itu masih hutan, ya. Tapi hutannya pun hutan yang cukup asri. Nah, di sini 1926 itu walaupun kawasan Menteng ini masih termasuk kawasan Kota Batavia, tapi memang tanahnya semuanya hampir dimiliki oleh orang Arab. Makanya pada tahun 1926 kemudian ada perencanaan pembangunan pemukiman orang-orang Belanda, kemudian dibeli dari tangan orang Arab, dulu milik orang Arab walaupun bagian dari pemerintahan Hindia Belanda, tapi tanahnya milik orang Arab. 1930 kawasan Menteng ini dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda, kemudian dibangun untuk menjadikan perumahan elit untuk orang-orang Belanda yang ada di Kota Batavia. Dibangunlah kawasan Menteng ini. Nah, kemudian ada seorang pengusaha Belanda bernama Elses Komper. Dia membuat sebuah gedung yang untuk dijadikan hotel pada saat itu. Nah, gedungnya yang sekarang menjadi Museum Juang 45 ini, ketika pertama kali dibangun, dia untuk dijadikan hotel, namanya Hotel Stomper. Ya, namanya diambil dari nama pemiliknya sendiri, Elses Stomper, makanya dinamakan Hotel Stomper. Ya, nah, hotel ini pada saat itu adalah hotel terbaik yang ada di Kota Batavia. Nah, hotel ini memang tidak terlalu luas, luasnya kurang lebih hanya 693 meter persegi. Itu untuk luas dari hotel ini. Nah, ada 8 ruangan terbagi dari ruang tamu, ruang makan, dan 6 kamar tidur. Jadi ada 8 ruangan semuanya. Nah, kemudian hotel ini menjadi salah satu hotel terbaik. Memang dilihat dari interiornya, yaitu dari perlengkapannya. Karena pada saat itu untuk menjadi hotel terbaik itu harus dilihat dari interiornya. Nah, kemudian setelah Jepang datang pada tahun 1942, gedung ini diambil alih oleh Jepang. Oleh Jepang sendiri, gedung ini kemudian diambil oleh Jepang, kemudian diserahkan kepada Sendenbu. Siapa Sendenbu ini? Sendenbu ini adalah jawatan menguasai Kota Batavia pada tahun 1942. Seluruh aset-aset Belanda semuanya diambil alih oleh Jepang, ya, baik itu perumahan, perkantoran, ya, hotel, semua diambil alih oleh Jepang, termasuk Hotel Stomper ini. Hotel Stomper ini kemudian diambil alih oleh Jepang sendiri karena pada saat itu mereka sedang
menghadapi peperangan Asia Timur Raya. Nah kemudian oleh Jepang gedung ini diserahkan kepada Sendenbu atau Jawatan Propaganda Jepang. Nah oleh Sendenbu kemudian gedung ini diberikan kepada pemuda Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk dididik politik. Karena mereka sedang menghadapi peperangan Asia Timur Raya. Jadi pemuda-pemuda ini pada saat itu memang dipersiapkan oleh mereka untuk membantu mereka, untuk menyokong mereka, untuk dijadikan kader-kader mereka untuk memenangkan peperangan Asia Timur Raya. Makanya 1942 gedung ini yang tadinya hotel Skomper diubah namanya menjadi Asrama Angkatan Baru Indonesia. Asrama Angkatan Baru Indonesia. Ya, atau ABI disingkatnya. Nah